Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara yang berbahagia, pada pagi hari ini saya bersyukur bisa ada bertemu dengan para senior kita, di mana kita tahu bahwa rakyat berharap bahwa setelah pasca pemilu itu terjadi satu ketenangan, kebaikan. Tapi justru kita tahu, kita kira bahwa presiden yang lama yang tinggal tentunya menghabiskan masa jabatannya. Tentu diharapkan tidak mengeluarkan satu kebijakan-kebijakan atau kejutan-kejutan yang baru. Tapi kita tahu bahwa ternyata jangankan di luar, di tengah-tengah masyarakat, di DPR dalam beberapa hari ini kita lihat juga ternyata terjadi satu gejolak, baik di dalam dengan pendapat dari para menteri dan tentunya dengan anggota DPR, baik itu masalah tapera atau masalah IKN dan lain sebagainya timbul lagi. Yang aneh itu memang mengeluarkan kebijakan yang sebenarnya itu bisa saja dikeluarkan kebijakan oleh pemerintahan atau presiden yang akan datang. Misalnya masalah tapera itu, apakah diperkirakan mereka akan berbuat baik kepada masyarakat untuk memberikan rumah pada rakyat yang belum punya rumah? Tapi justru sebaliknya rakyat sudah menyangka bahwa ini bukan untuk memfasilitasi rumah rakyat, tetapi ingin mencari atau memaksa mendapatkan uang segar dari tengah-tengah rakyat. Dan banyak hal yang lain. Menteri Agama mengatakan bahwa memberikan izin atau memohon izin kepada para haji, uang yang di haji itu bisa digunakan untuk IKN dan lain sebagainya. Nah, oleh karenanya pada pagi hari ini ada tiga senior kita bersama saya, ada Bapak Dr. Maulana Subara, ada Bapak Majen Sunarko, ada Pak Prof. Antoni Budiawan yang saya kira lama tidak memberikan pencerahan atau petunjuk lah, atau apa yang kita bisa berikan kepada masyarakat supaya masyarakat itu menjadi tenang bahwa ternyata pendirian para senior itu masih lurus gitu. Karena sekarang ini para senior itu sudah mulai mempunyai pendapat lain tentang keadaan yang akan datang. Nah, saya berharap juga para guru besar sedang memberikan suara bagaimana untuk kebaikan bangsa kita ke depan. Apakah bisa membangun kebangkitan nasional ini di atas situasi yang nampaknya semakin diadu domba. Apa yang saya maksud itu, satu lagi masalah misalnya tambang. Tambang itu tahu-tahu ada satu kejutan, pemerintah memberikan bagian kepada para ormas-ormas. Nah, itu pun juga rakyat menganggap bahwa ternyata ini hanya mencari pembelaan atau ingin membuat ormas yang kritis supaya tidak kritis karena mendapat itu. Nah, kami mohon dalam beberapa sebelum yang terjadi ini kami berharap pandangan dari Bapak Prof. Antoni, Pak Sunarko dan Pak Marwan. Mungkin saya mohon kepada Pak Antoni awal. Ya, terima kasih Om Lid. Ini pemerintahan khususnya Jokowi ini memang tidak ada habis-habisnya mencelakai rakyat. Dari undang-undang tapera ini membuat rakyat tambah menderita saja. IKN belum selesai, uang APBN sudah terserap puluhan triliun, kalau nggak salah saya dengar 100 triliun, tapi hasilnya tidak ada. Uang terserap APBN ke sana, itu salah satunya adalah membuat rakyat bertambah miskin, membuat harga-harga, membuat subsidi itu dikurangi. Jadi ini yang seharusnya hak rakyat tetapi dibuat di sana, dialihkan ke IKN yang saat ini masih tidak jelas. Tidak jelas dalam arti begini, bahwa
IKN ini seharusnya adalah melanggar konstitusi. Nah, kita lihat badan otorita itu apa? Kalau nggak salah, bukan kalau nggak salah, badan otorita adalah dianggap sebagai pemerintah daerah. Maka itu namanya ibu kota Nusantara. Badan otorita adalah kepala daerah. Kepala daerah ini berbentuk badan otorita, pemerintah daerah berbentuk badan otorita, ini melanggar konstitusi pasal 18 yang mengatakan Indonesia terdiri dari provinsi, kabupaten, dan kota. Tidak ada yang dari badan otorita. Dan kepala daerah untuk provinsi, kabupaten, dan kota itu adalah gubernur, bupati, dan wali kota. Dengan konsep badan otorita, artinya pemerintah pusat menganeksasi pemerintah daerah. Aneksasi saya katakan. Karena PBB, pajak bumi dan bangunan, harusnya milik siapa? Harusnya milik daerah, wali kota atau kabupaten. Provinsi aja tidak menerima itu, kecuali dari bagi hasil. Nah, sekarang kalau ini dikuasai oleh badan otorita, artinya PBB itu dibayarkan masuk ke APBN. Ini konsep yang sangat salah, yang sangat dirusak sekali. Gitu. Lalu kita bertanya lagi, kenapa Presiden Jokowi ini nekat melanggar undang-undang dengan membentuk pemerintah daerah berdasarkan badan otorita? Kenapa? Saya melihatnya, menganalisa saya adalah karena kalau itu tidak badan otorita, maka tidak boleh APBN gelontorkan ke sana untuk membangun. Karena kalau itu adalah pemerintah daerah dalam bentuk daerah khusus, ibu kota atau apapun, maka yang wajib membangun itu adalah pemerintah daerah. Boleh pemerintah dengan APBN membangun misalkan jalan dan sebagainya, infrastruktur dasar itu boleh, bisa. Tetapi apakah boleh membangun juga sampai rumah dan sebagainya seperti sekarang? Bagaimana dengan otorita Batamnya? Badan otorita Batam adalah administrasi. Di Batam ada badan otorita, ada Pemda. Kalau kita PBB bayarnya ke Pemda. Tetap ke Pemda. Dia adalah hanya administratif mengelola satu kawasan untuk bisnis. Tapi dia sendiri kalau dia udah ada lahan itu dia sendiri harus bayar PPP dan dia masuk ke situ gitu ke pemerintah daerah. Sama juga seperti Badan Otorita Labuan Bajo, Badan Otorita Danau Toba, gitu kan? Bagaimana Badan Otorita Danau Toba yang terdiri dari 8 kabupaten itu lalu dibilang bahwa itu adalah dari pemerintah pusat? Iya. Kan itu menjadi aneksasi. Jadi kita ada 2 kabupaten di Kalimantan Timur, lalu dibilang 256.000 hektar itu milik pusat, diambil milik dari badan otorita. Artinya apa? Milik pusat artinya. Jadi daerah ini nggak paham atau nggak berani untuk otorita IKN ini? Ya mungkin mendapat tekanan, pastinya mendapat tekanan dan ini adalah itu. Nah, jadi kalau kita lihat badan IKN ini, pembangunan IKN ini akan mangkrak. Dan kalau ini terjadi mangkrak, dan jangan lupa bahwa ini adalah penyebab yang menjadi mangkrak ini, uang-uang negara yang diberikan dengan melanggar konstitusi harus dituntut terus. Rakyat harus menuntut, harus ada pertanggungjawabannya gitu kan, tidak bisa diam saja. Nah itu satu mengenai IKN. Mengenai tapera, ini juga tabungan perumahan rakyat, ini adalah satu peraturan yang tidak dipikirkan secara menyeluruh. Jadi di sini ada unsur untuk mementingkan
kepentingannya sendiri, yaitu apa? Mungkin ini untuk pendanaan, di mana sekarang ini APBN defisit, dananya mau diambil dari mana? Ini menjadi pertanyaan. Karena apa? Tabungan masyarakat secara nasional ini hanya 8.000 aja, sekitar 8.000 triliun, Anarko. Tabungan nasional Indonesia itu sekitar 8.000 triliun. Utang pemerintah sudah 8.000 triliun. Dan itu harus di roll over terus. Dan setiap tahun bertambah 500-600 triliun dari sekarang itu. Dari mana dia? Uang dana haji sebagian besar sudah masuk ke sana. Uang BPJS 60% sampai 70% sudah diberikan ke SBN. Dia akan mau menggali lagi sumber baru. Dan sudah ada beberapa pernyataan dari beberapa pejabat menteri, ya bahwa mereka Tapera ini boleh menginvestasikannya kepada SBN. Bahkan Ombudsman mengatakan investasi di SBN aman. Aman bagaimana? Apakah pemerintah bisa bayar saat ini? Amin, pemerintah tidak bisa bayar. Pemerintah hanya bisa bayar utang kalau ada surplus defisit. Kalau APBN surplus baru bisa menambah utang. Jadi dia ada menambah pendapatan, lalu pengeluarannya, belanjanya adalah lebih sedikit dari pendapatannya, lalu ada selisih yang namanya surplus, itu baru bisa digunakan untuk bayar utang. Tapi kalau sekarang defisit artinya apa? Artinya menambah utang. Jadi tidak mungkin itu dibayar kontan kecuali dibayar dengan surat utang yang baru kalau jatuh tempo atau dia jual di pasar, ya. Tapi sekarang siapa yang membeli kalau di pasar itu? Karena sektor keuangan Indonesia itu sangat tipis. Saya bilang tipis yang tadi, tabungan itu cuma 8.000 triliun. Dana dari yang lain-lainnya sudah diberikan kepada SBN. Ini Tapera adalah permasalahan tersendiri. Apakah itu untuk masyarakat bisa membeli rumah? Masalah dari perumahan adalah penyediaan yang kurang, bukan pembelinya yang kurang. Kredit yang diberikan oleh bank itu baru 1% dari PDB. Kredit perumahan. Jadi kredit perumahan kita sangat rendah sekali gitu. Artinya apa? Kalau memang ini ada kemampuan masyarakat meningkat, kalau ada penyediaan itu, ini kredit perumahan itu masih bisa naik banyak gitu. Jadi ini yang harus diberdayakan. Sektor dari keuangan ini harus diberdayakan untuk bisa memberikan kredit. Ini kita masih sangat rendah sekali. Itu pertama. Terus kedua, BPJS masih memberikan kredit kepemilikan rumah. Nah ini kenapa tidak digunakan gitu, kredit kepemilikan rumah? BPJS mengelola dana 800 triliun lebih. Jadi itu bisa diambil dari situ. Jadi Tapera ini, dan kecuali itu, Tapera juga melanggar konstitusi. Menurut analisa saya. Kenapa? Karena ini wajib kan, tabungan wajib kan, langsung dipotong gitu. Tanggungan wajib. Masyarakat, pemerintah tidak boleh mewajibkan seseorang itu untuk menabung. Itu hak asasi manusia. Saya boleh harusnya berpilih apakah saya mau konsumsi sekarang atau saya mau konsumsi di lain waktu. Saya simpan uangnya, saya tabung, saya konsumsinya di lain waktu. Menabung itu adalah menunda konsumsi saat sekarang. Nah, ini hak asasi manusia, hak pilihan dia, kebebasannya untuk memilih, tidak boleh diwajibkan. Apalagi sudah eksplisit sekali diberikan hak kebebasan manusia itu di Konstitusi pasal 28 A, B, C dan sebagainya itu sampai sekian. Itu hak asasi manusia. Tapera ini melanggar hak kebebasan manusia untuk memilih apakah mau konsumsi sekarang atau mau menabung. Tidak boleh diwajibkan. Terus apa? Yang terakhir, tambang. Ya, tambang yang terakhir.
tambang dan bank. Ras Muhammadiyah. Nah, tambang. Oke, yang gampang dulu udah Ras Muhammadiyah. Ras Muhammadiyah itu tidak akan mempengaruhi apa-apa. Karena apa? Ras itu hanya bisa mempengaruhi kalau kita ngambil uang cash. Uang cash di masyarakat berkurang, dipegang di masing-masing rumah. Nah, sehingga di situ kalau tidak ada uang cash, maka masalah. Tetapi kalau dia hanya pemindah bukuan di sistem perbankan itu akan sama saja. Bahwa dia BSI tidak ada uang, dia tidak itu. Tetapi karena ada itu, dia ada Bank Indonesia, ada apa, dan uang itu masih sama gitu. Jadi itu namanya bukan ras, itu namanya Muhammadiyah memindahkan saja. Dia merasa mungkin BSI didikte untuk beli SBN kali. Kapan kalau dia mau bangun rumah sakit, mau bangun apa, banknya ada apa enggak kan gitu. Ada rencana konon mau membuat bank internal, Bank Muhammadiyah. Oh ya bisa saja, nggak apa-apa. Tapi itu di dalam sistem perbankan itu tidak akan mempengaruhi, iya, tidak akan mempengaruhi konteks moneter di dalam negeri. Tidak akan mempengaruhi. Jadi banyak membilang wah ini harus rasa segala, tidak akan mempengaruhi apa-apa. Tapi itu ada di perbankan. Persoalannya mengapa melakukan itu? Apa ada ketidakpercayaan kepada pengelolaan dana mereka itu pada BSI? Dianggap terlalu banyak dipinjamkan oleh orang-orang yang tidak transparan lah dan seperti itu. Itu bisa saja. Makanya oleh karena itu Muhammadiyah kalau nggak salah adalah diminta salah satu pengurusnya beri komisaris atau apa supaya bisa melakukan supervisi karena dia mempunyai uang yang sangat besar sekali dan berkepentingan untuk bisa memberikan mensupervisi itu, melihat itu gitu. Dan seharusnya masuk akal. Tetapi kemudian diputuskan bahwa Muhammadiyah itu orangnya tidak diterima. Lalu kita orang yang lain gitu yang seharusnya ya politisi dan sebagainya yang diberikan lah. Mungkin itu ada salah satu ketidaksepahaman. Terus yang nomor 2 adalah bisa saja bahwa kenapa itu mau diberikan pada satu ditawarkan kepada Muhammadiyah untuk salah satu menjadi pengurus supaya bisa melakukan supervisi. Sepertinya itu tidak ujung-ujung begitu aja. Sepertinya mungkin sudah ada pembicaraan dari awal. Oh ya kalau gitu saya mau menarik dana dan sebagainya. Enggak lah, Anda boleh untuk supervisi dan sebagainya. Kemungkinan besar mereka sudah analisa dari neraca bahwa neraca BSI itu dipublikasi itu sudah juga uang yang masuk ke SBN itu besar sekali. Itu sudah berapa? Mungkin 70 triliun atau berapa, itu sangat besar sekali. Jadi itu salah satunya juga. Baik, masalah tambang dulu. Nanti dipertajam lagi masalah. Terus kemudian masalah tambang. Ini masalah tambang. Ini kan khusus diberikan kepada ormas keagamaan. Dan saya melihatnya ini adalah sangat aneh. Saya mencurigai secara pribadi bahwa ini mau merusak akhlak orang agama. Oh, gitu. Iya, karena apa? Keagamaan itu disuruh bisnis. Dan bisnisnya bisnis kotor. Bisnis tambang. Jadi artinya apa? Jadi mereka sudah tidak memikirkan umat lagi dong. Mereka harus memikirkan tambang, memikirkan duniawi, bukan mendidik orang-orang untuk bersikap baik. Nah, ini siapa? Jadi saya melihat ini adalah terstruktur ingin merusak mental. Apakah ini dimaksudnya revolusi mental? Ini merusak mental orang-orang yang beragama ini gitu. Jadi ini yang saya khawatirkan. Di samping juga saya mencurigai bahwa ini adalah sekali lagi termasuk melanggar konstitusi. Karena apa hak dari satu ormas, apakah itu keagamaan atau tidak, karena diberikan juga ke salah satu ormas juga yang bukan keagamaan gitu ya. Nah, ini apa hak mereka untuk mengelola? Apakah ini memang milik Presiden Jokowi? Bahwa tambang itu dia bisa memberikan ke sini dan sebagainya. Yang benar-benar mempunyai hak mengelola itu adalah rakyat di daerah. Karena apa? Karena nantinya mereka yang terkena
banjir, longsor dan sebagainya. Kalau mereka diberikan itu, maka mereka harus menjaga dengan operasional yang baik agar tidak terkena bencana. Dan kita lihat Indonesia sebelum tahun 1945 adalah tidak ada yang namanya negara Indonesia. Kita adalah negara yang mempunyai kerajaan-kerajaan. Anggap aja lah ada kerajaan Kutai Timur, ya kan? Nah, rakyatnya di situ ada. Nah, harusnya kalau mereka pada satu tahun 1945 tidak menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia, mereka itu mungkin bisa berdiri sendiri. Seperti Aceh, bisa saja mereka berdiri sendiri pada saat itu. Kalau dia tidak menyerahkan mau bergabung pada Indonesia, karena Indonesia tidak ada pada saat itu. Dan jangan lupa, Belanda sudah membagi Indonesia pada perjanjian Renville, ya, setelah Linggarjati, perjanjian Renville itu menjadi 17 negara, menjadi 16 negara bagian plus Indonesia bersatu. Itu satu. Tapi kemudian tahun 1950 daerah itu setelah tahun 49, ya, konferensi meja bundar 27 Desember 1949, kemudian 3 bulan kemudian, 2 bulan kemudian daerah satu-satu menyerahkan. Oke, kalau itu yang 17 negara bagian itu berkatakan saya bergabung dengan Indonesia. Saya bergabung. Ada juga negara Pasundan pada saat itu. Lalu mereka mengatakan saya bergabung. Saya bergabung. Mereka itu sudah adalah negara bergabungan pada saat itu, ya. Sudah diakui secara internasional dan sebagainya. Nah, mereka ini adalah pemilik dari hasil kekayaan Nusantara. Nah, kok sekarang siapa Presiden Jokowi yang bisa seenaknya membagi-bagi itu, kan gitu kan? Nah, ini adalah kalau saya rakyat daerah ini harus bisa menolak. Ini hak saya. Kalau memang itu boleh diberikan, berikanlah kepada saya, kepada pihak daerah ini, kepada putra daerah. Baik. Nah, itu masalah terakhir, kecurigaan yang kedua ada nggak supaya ormas-ormas ini tidak melakukan kritik perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada? Ya, itu tidak usah dikasih tambang juga kan, dikasih duit itu juga kan nggak kritik kan gitu kan. Jadi kalau tambang, jadi kalau saya tambang itu adalah memang untuk merusak akhlak. Kan? Iya, baik Pak Marwan, sama ya dengan Pak Ambal ini mungkin bisa disampaikan lain. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena pada hari ini kita bisa berbagi info dan juga mengingatkan baik itu kepada pemerintah, penyelenggara negara maupun kepada rakyat. Jadi tujuannya antara lain itu ya, berbagi informasi tapi sekaligus mengadvokasi untuk kepentingan bersama kepada siapa? Kepada penyelenggara negara, terutama pemerintah, DPR dan juga rakyat. Nah, mungkin saya mulai dengan IKN. IKN ini kalau kita merujuk kepada kebijakan dan keputusan pemerintah di awal penetapan rencana pembangunan IKN itu disebutkan anggarannya sekitar 466 atau 467 triliun, dan di situ diakui atau direncanakan pemerintah akan menanggung sekitar 90 triliun atau 89,6 tepatnya triliun. Kemudian ada modus yang namanya public private partnership atau KPBU, itu kerjasama pemerintah atau BUMN dengan swasta, itu jumlahnya kira-kira 250 triliun. Lalu yang ketiga swasta, itu sekitar 120-an triliun. Itulah rencana awalnya. Nah, ternyata sejak 2022 sampai nanti akhir 2024 itu akan dihabiskan dari APBN sekitar 72 triliun. Jadi kalau rencananya menyebutkan tentang bahwa proyek ini secara keseluruhan nilainya 467 triliun, negara hanya menanggung sekitar 89 triliun,
ternyata baru 2 tahun itu sudah mencapai 72 triliun. Artinya sudah terjadi manipulasi, kebohongan publik, ya. Bisa saja memang rencananya itu 89 dengan harapan swasta itu akan investasi, lalu modal KPBU itu juga berjalan. Nah, ternyata yang dua ini tidak jalan sehingga pemerintah harus menanggung. Nah, ini menjadi beban bagi APBN. Nah, kalau sudah jadi beban APBN, artinya apa ya? Uang negara yang sangat minim untuk investasi itu, yang lebih banyak itu rutin ya, itu akan terserap ke sana dan bisa saja akhirnya nanti subsidi itu akan dikurangi atau pajak dinaikkan. Misalnya tahun yang lalu itu PPN naik dari 10 menjadi 11. Rencananya nanti dari 11 mau jadi 12. Artinya rakyat ini akan dihisap terus. Belum lagi nanti dari yang lain-lain. Jadi subsidi akan dipotong, siap-siap untuk misalnya harga BBM naik, tarif listrik naik, dan berbagai subsidi untuk pangan juga akan berkurang. Ujungnya proyek mercusuar ini yang tidak jelas untuk siapa sebetulnya, kalau kita lihat ini akan membuat rakyat itu akan sengsara, siap-siap aja sengsara. Itu satu hal yang perlu kita ingat dari proyek IKN. Maka kalau sekarang ini ada gerakan untuk menolak IKN, saya kira ini harus kita dukung. Hentikanlah itu sebelum nanti APBN itu terus menjadi korban, ya, karena faktanya swasta yang dulu punya komitmen untuk dari luar terutama untuk ikut investasi di IKN itu kan pada mundur ya, ada yang dari Jepang, ada yang dari Timur Tengah seperti Qatar atau Kuwait atau juga Saudi Arabia, itu kan mundur. Kemudian dari Eropa juga sama, mundur semua. Selalu yang namanya KPBU juga sama. Kalau memang ini belum jelas ya untuk apa, bagaimana ini sebetulnya ke depan prospeknya, ya KPBU juga tidak akan ada kemajuannya. Karena itulah kalau ini terus dipaksakan, apalagi yang namanya Joko Widodo itu katanya pada HUT 17-an 2024 ini nanti akan diadakan di IKN. Ini apa ini sebetulnya? Apa kepentingannya harus ada itu sebagai target yang harus dipenuhi, lalu mengorbankan APBN, lalu nanti ujungnya mengorbankan rakyat. Nah, karena itu saya kira kita harus bersikap tegas bahwa ini harus dihentikan. Syukur kalau Prabowo sebagai presiden terpilih, meskipun kami dari petisi 100 itu tidak mengakui ya, karena kita konsisten dengan tuntutan bahwa ada 3 tuntutan, yaitu makzulkan Jokowi, tolak hasil Pilpres, dan kita minta terutama tolak Prabowo Gibran, lalu adakan Pilpres ulang terutama. Itu kita masih konsisten, tapi bisa saja itu hanya tuntutan kita tidak terpenuhi dan Prabowo itu akan melanjutkan dilantik pada 20 Oktober 2024. Nah, kalau sampai nanti setelah dilantik Prabowo melanjutkan ini, saya kira Prabowo melanjutkan terjadinya pemerasan kepada rakyat, karena itu sudah dimulai. Tadi subsidi akan dikurangi, pajak dinaikkan, dan sebagainya. Belum lagi nanti ada berbagai program untuk mendapatkan penerimaan lewat SPN ke APBN. Tadi Pak Antoni sudah menyinggung tentang tapera misalnya, atau dari yang lain-lain. Jadi banyak hal yang akan dilakukan yang akan menyengsarakan rakyat kalau ini proyek IKN diteruskan, dan kita berharap ini tidak dihadirkan oleh Prabowo. Kemudian kalau terkait tambang, sebetulnya pasal 33 itu menyebutkan bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya itu dikelola negara, dikuasai negara. Kata kuncinya dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, kata-kata penguasaan negara ini sudah diperjelas oleh putusan MK nomor 36 tahun 2012. Jadi waktu dulu kita menggugat undang-undang migas ke MK, cukup banyak tokoh termasuk itu dari Muhammadiyah
termasuk Pak Din misalnya. Kita menggugat itu lalu turunlah putusan nomor 36 tahun 2012. Yang dimaksud dengan penguasaan negara itu ada 5 aspek. Pertama itu membuat kebijakan, kedua itu menerbitkan izin, ketiga itu mengatur, maksudnya membuat undang-undang dan peraturan, keempat itu mengawasi, lalu yang terakhir itu mengelola. Nah, mengelola ini menurut MK itu khusus harus dilakukan oleh BUMN. Supaya apa? Kalau penambangan itu mendatangkan untung dan mestinya BUMN itu 100% milik negara, maka penerimaannya, untungnya itu masuk ke APBN, dan yang menikmati itu adalah seluruh rakyat. Karena APBN itu memang disusun atau ditetapkan setiap tahun, belanja-belanjanya itu untuk kepentingan rakyat. Jadi kembali ke pasal 33 penguasaan negara, itu tidak ada alternatif lain selain bahwa itu harus oleh BUMN dan boleh oleh BUMD, dan itu porsinya tidak besar. Ya, misalnya di migas itu maksimum 10%. Tapi intinya yang ingin kita ingatkan kepada pemerintah, kepada DPR, dan juga kepada ormas-ormas yang akan mendapat privilege itu, seandainya ini dilakukan, maka Anda termasuk orang-orang atau kelompok yang terlibat dalam pelanggaran konstitusi, terutama pasal 33 dan putusan MK nomor 36 tahun 2012. Begitu gamblang sebetulnya. Nah, kalau bicara Pancasila ada pasal 4 atau ada masalah keadilan misalnya ya, maka jelas kalau ormas yang satu dapat, ormas lain tidak dapat, ini tidak adil. Apalagi kepada rakyat yang tidak ikut berormas, terlibat dalam satu ormas. Begitu ormas satu dikasih kesempatan dapat untung, maka anggota ormas itu dapat untung, ya. Tapi yang tidak berormas atau misalnya NU dapat, yang saya non NU bagaimana? Saya bukan NU misalnya, itu jadi tidak adil. Itu dari bicara tentang moral aspek Pancasilanya misalnya. Tapi yang paling basic tadi, karena ini negara hukum, rujukan utamanya itu adalah konstitusi, lalu diturunkan ke undang-undang, maka kalau ini tetap dijalankan, maka telah terjadi pelanggaran konstitusi dan pelanggaran hukum yang mestinya ini otomatis dihentikan. Ya, saya menyambut tadi yang disebutkan oleh Pak Antoni tentang peran dari ormas-ormas yang bergerak di sektor keagamaan, ya, bahwa ulama-ulama yang ada di ormas-ormas keagamaan itu kita berharap menjadi pengawal moral dari rakyat, dari negara ini, dan bagi pejabat-pejabat maupun bagi anggota-anggota parlemen. Mestinya mereka menjaga itu, sehingga mereka harus menunjukkan contoh. Jangan justru terkontaminasi, terlibat dalam upaya untuk terjadinya kejahatan atau KKN. Karena di sisi lain, saya mengkhawatirkan ada motif tersembunyi di balik pemberian izin ini kepada ormas-ormas itu. Ya, apakah ini dalam rangka menjinakkan, atau bisa juga mungkin dulu dijanjikan waktu pemilu, ya, ini ada yang menjanjikan mungkin untuk mendukung paslon tertentu, tapi tidak bisa dieksekusi. Misalnya ada rente yang harus dibayarkan, tapi dikompensasi dengan izin tambang misalnya. Tapi itu mungkin terlalu jauh. Tapi saya kira ini perlu kita ungkapkan. Kita perlu minta kejelasan, atau kita mencurigai motif di balik pemberian izin ini. Ya, jadi jangan sampai nanti motif ini dalam rangka bayar balas jasa misalnya harus dieksekusi, tapi ujungnya itu melanggar konstitusi dan tidak adil terhadap seluruh rakyat yang ada di negara ini. Jadi karena itu tidak perlu sebetulnya berpanjang-panjang lagi. Meskipun PP-nya sudah diterbitkan, itu PP nomor 25 2024, itulah rujukannya. Ini harus segera dicabut supaya ini konjang ganjing ini tidak terus berlanjut. Ya,
kita ingatkan kepada pemerintah, kepada DPR, kepada seluruh rakyat untuk melawan dan meminta menuntut supaya PP 25 itu segera dicabut supaya gonjang ganjing ini tidak berlanjut. Nah, tapi di sisi lain saya khawatir ya bahwa bisa saja ini sengaja diterbitkan untuk pengalihan isu ya, sebagaimana juga kasus Vina misalnya, Tapera dan sebagainya. Dalam rangka apa? Mungkin saja mengalihkan isu untuk sudah tidak ada lagi atau tidak fokus lagi kepada kejahatan pemilu curang misalnya ya. Tapi oke lah, apapun itu sebetulnya hal-hal yang tidak baik yang bermasalah bagi negara, bagi rakyat ini saya kira harus segera dihentikan oleh pemerintah dan DPR. Saya kira itu terakhir. Ya. Sebenarnya kita tidak ingin membahas segala macam kontroversi yang timbul ini. Ya. Sebenarnya kita kan sering mengkaji ya, perhatikan di 100 tentang bagaimana ini bersumber pada semua kesalahan daripada Presiden Jokowi ini. Nah, apakah yang dikatakan misalnya salah seorang si Pak Salah Segaf, dia mengatakan bahwa pokoknya begitu turun masa jabatan dia, kita akan tuntut secara hukum. Ya. Apa tidak mengatakan sebagaimana gembar-gembar dia harus diturunkan, karena kalau kita dari posisi 100 sudah melihat pelanggaran hukum atau undang-undang dari pasal 7A itu gitu. Ya. Apa yang bisa dilakukan koreksi terhadap penguasa yang masih terus melakukan hiruk-pikuk yang sedang dibahas tadi? Oke, jadi kembali kepada latar belakang pembentukan petisi 100 di bulan Maret-April 2023 dan pembacaan tuntutan pemakzulan Jokowi di bulan Juli 2023, maka sebetulnya petisi 100 itu konsisten untuk terjadinya pemakzulan. Syukur kalau ini bisa terjadi sebelum Jokowi lengser, meskipun di sisi lain sebetulnya bahwa dasar atau alasan atau delik untuk terjadinya pemakzulan terhadap Jokowi itu semakin hari semakin bertambah ya. Jadi kalau kita urut misalnya dulu kita punya 7 atau 8 pasal dalam Undang-Undang Dasar yang dilanggar, ternyata bertambah ini. Misalnya Pak Antoni sudah sebutkan tadi tentang Tapera, ya kan. Lalu ini terbit lagi PP, ini juga tambah lagi alasan pemakzulan itu. Jadi makin kesini makin banyak, dan ini terjadi kenapa? Karena tidak berfungsinya DPR dan tidak pedulinya rakyat yang seharusnya melakukan perlawanan. Nah, maka prospek untuk terjadinya pemakzulan dalam 4 bulan seminggu 2 minggu ke depan ini memang sangat kecil ya. Tapi biar begitu saya kira kita tidak boleh berhenti. Minimal kita mengingatkan bahwa jangan dikira kita akan berhenti setelah beliau turun. Kita akan terus menuntut pertanggungjawaban terhadap pengkhianatan Jokowi atas konstitusi yang jumlahnya lebih dari 10 pasal di dalam konstitusi itu sendiri. Lebih dari itu. Jadi kita akan terus melanjutkan perlawanan atau advokasi dan mengajak rakyat bahwa seandainya pun beliau turun lengser di tanggal 19 atau 20 Oktober 2024, bukan berarti kita menganggap dia bebas dari berbagai pelanggaran dan pengkhianatan yang telah dilakukan. Kita akan meminta pertanggungjawaban, dan itu caranya saya kira tidak perlu kita bahas, tapi berbagai kemungkinan advokasi itu akan terus kita lakukan. Jadi kita ingatkan bahwa petisi 100 akan terus bersuara terhadap pengkhianat konstitusi yang namanya Joko Widodo, dan menghasilkan pemilu curang dan melanggar KKN, melanggar TAP MPR terkait reformasi melalui PMK nomor 90 ya, putusan MK nomor 90 itu nyata sekali KKN-nya, nepotismenya sangat nyata.
dan ini saya kira tidak bisa kita lupakan. Ya. Saya kira itu. Baik, nanti saya mohon kasih closing statement juga Pak Marwan dan Pak Antoni. Ini Pak Marwan, saya kira sudah mendengar panjang lebar lah dari apa yang dibahas Pak Antoni, Pak Marwan. Saya tidak tahu Pak Narto apa juga mau komentari keputusan-keputusan yang mestinya kalau dikatakan sudah ada presiden baru. Ini apa nih hubungan antara presiden yang terpilih ini dengan ini? Apakah dia mengendorse apa yang menjadi PU ini atau sebaiknya seperti apa? Sekarang Pak Narto boleh patokan tadi atau boleh apa yang Pak Narto sampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera semua. Terima kasih Om Lim. Ya. Sudah cukup banyak ulasan yang disampaikan oleh Pak Antoni dan Pak Marwan. Saya disuruh bicara. Yang pertama masalah IKN. Saya sampai sekarang ini otak saya belum bisa menerima apa urgensinya pindah ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur itu. Padahal mulut Jokowi pernah ngomong waktu dia jadi gubernur bahwa untuk mengurus, menertibkan, membangun Jakarta ini akan lebih mudah bila saya jadi presiden. Berarti seharusnya kalau dia jadi presiden, dia bisa tertibkan Jakarta, dia bisa bangun Jakarta menjadi ibu kota yang representatif dan menyenangkan gitu. Tapi tahu tiba-tiba kabur mau memindahkan ibu kota ke IKN. Dan kita tahu IKN itu masih hutan belantara yang apa? Yang tidak melalui survei yang cukup. Dan lebih ininya lagi, kita nggak punya duit. Kita hutang. Ini kan orang konyol yang dari. Dan pembantu-pembantunya mengiyakan saja. Termasuk institusi yang harusnya mengawasi, DPR menawai. Jadi pikir saya negara kita sudah dikelola dengan kacau balau dan rusak-rusakan oleh era Jokowi ini. Dia mengatakan dulu, saya kalau nanti bisa jadi presiden, Pak tidak jadi gubernur, akan lebih mudah memberesin Jakarta yang ya mungkin sering banjir, yang macet, tapi harus pindah. Berarti kan sudah ingkar ya dengan omongan dia. Ini orang nggak punya malu dan orang tidak punya bertanggung jawab. Nah kalau pemimpin kayak gitu rusak. Yang lebih parah lagi kita ngutang. Kan jadi penyakit. Buntutnya kalau udah ngutang rakyat yang menderita. Tapi rakyat juga kok saya lihat tenang-tenang saja nih. Ya karena represifnya pemerintah. Jadi saya katakan apa urgensinya? Itu kalau melihat Jakarta sekarang. Nah kemudian kalau kita lihat dari banyak sisi, terutama dari sisi pertahanan, ini di ujung utara Indonesia berbatasan darat langsung dengan negara tetangga, dekat laut internasional, laut Cina Selatan. Siapa aja bisa masuk situ. Kan begitu gampangnya kalau nanti terjadi kondisi yang terjadi perang lah gitu. Kita kan tidak tahu ke depan ada perang atau tidak ada perang. Tapi selama manusia masih punya nafsu akan terjadi. Kita ingat sejak zaman Romawi sampai perang dunia kedua itu, sampai sekarang di Eropa juga ada perang. Kita malah memindahkan ibu kota dari Jakarta ke sana sebetulnya meningkatkan kerawanan dan perang. Tidak ada peran TNI untuk memberikan nasihat atau masukan terhadap masalah. Aku nggak tahu, aku bukan TNI kan. TNI sendiri menang saja. Ini biar dengar panglima TNI. Dia akan memberi masukan. Atau dia nggak ngerti, atau memang mulutnya dibuka. Tapi dari sisi pertahanan negara, pindah ke sana itu membuat banyak kerawanan. Gitu yang saya katakan, menyambut. Mana utang di negara? Tadi sudah saya lihat Pak Antoni, itu membangunnya itu membutuhkan berapa? 500 triliun.
500 triliun membangun infrastruktur yang diperlukan. Nanti memobilisasi manusia dan arah ke sana mungkin segitu juga. Loh, kalau pindah ibu kota, berapa banyak orang yang harus dipindahkan ke sana? Berapa banyak alat harus dipindahkan ke sana? Tentunya dari Jawa pasti kan. Habis berapa ratus triliun lagi, ngutang lagi. Buntutnya terjual negara kita ini pada yang memberi utang. Tadi Pak Nono mengatakan belum melihat urgensinya, tapi mungkin ada kecurigaan atau tidak ada FS-nya dulu, atau undang-undang di DPR juga menjadi tekanan-tekanan semua. Saya lihat sekarang kita kan dalam kehidupan negara demokrasi itu kan ada 3 institusi induk. Satu eksekutif yang mengoperasionalkan ini, ada legislatif yang mengawasi, mengontrol, memberi masukan kepada eksekutif sesuai konstitusi, sesuai kemampuan atau tidak. Kemudian ada lagi yudikatif yang menegakkan keadilan. Saya lihat 3 institusi ini udah jadi satu di bawah kontrol eksekutif. Terus kalau bilang FS segala macam, kalau ditanya mereka ada, tapi banyak tulisan saya lihat katanya tidak pernah ada ini studi tentang geologi dan lain sebagainya kan. Sekarang air tidak ada segala macam, berarti kan FS-nya kan nggak matang. Nah, kalau air tidak ada dan kalau hujan banjir. Nah, makanya dulu katanya Jokowi, saya kalau presiden mungkin bisa ngatur Jakarta lebih baik untuk, ya salah satu di antaranya saya ingat ya, di samping mengatasi kemacetan juga ini banjir. Nyatanya yang mau ditempatin jadi ibu kota yang masih hutan itu juga banjir kok. Dan katanya lebih dari 1 meter banjir. Lebih dari 1 meter. Cuman media memang nggak meramaikan, tapi kita yang dapat informasi kan tahu semua. Jadi pikir saya, perkiraan saya, dugaan saya, Jokowi ingin membangun mercusuar supaya namanya dicatat sebagai Presiden Republik Indonesia yang bisa memindahkan ibu kota ke sana. Kalau nggak jadi justru dia dicatat sebagai pengkhianat. Dan arah ke situ udah banyak terlihat sekarang. Contohnya, ketua otoritas dan wakil ketua otoritas mundur. Nggak tahu alasannya apa. Kalau dia mundur berarti ada sesuatu itu kan. Nah, saya baca berita lagi, Luhut mengatakan, ya kalau dia nggak mampu ya kita mundurin gitu. Dan lain sebagainya. Jadi pikir saya ini ego Jokowi membuat mercusuar dengan hutang agar dia dicatat sejarah sebagai orang yang bisa memindahkan Jakarta gitu kan. Ada satu lagi, mau menghapus sejarah dia. Mungkin mau menghapus sejarah tentang ibu kota berada di Jakarta. Ya, Jakarta ini kan punya catatan sejarah luar biasa. Kita merdeka, kita lahir di sini. Dan lain sebagainya, banyak sekali catatan sejarah. Dia pindahkan ke Kalimantan. Saya katakan memobilisasi nanti saja kalau dijajah, bukan sedikit terjadi. Terus saya ingat gini, saya lupa namanya, yakin. Pemerintah Myanmar itu memindahkan Rangon sekian ratus kilo ke kota baru, Yapidyo. Sudah puluhan tahun kota itu masih jadi kota hantu. Itu hanya ratusan kilo dalam satu daratan. Nah ini kita ribuan kilo lewat laut lagi. Jadi menurut saya proyek konyol yang nggak ada urgensinya untuk pembangunan bangsa itu. Ada sedikit. Ya, saya sebelum bilang tadi menarik itu sekali Pak Narko bilang, kan Luhut bilang ini IKN, Badan Otorita IKN kan mundur. Kan Luhut bilang katanya ya kalau dia tidak mampu ya kita mundurkan gitu ya. Ya. Jokowi kan tidak mampu. Kalau dia mundurkan ya harusnya analoginya gitu ya. Dalam Luhut ya begitu gitu. Memang nyatanya bukannya si IKN yang nggak maju, apa badan otoritanya, ya, Jokowi yang tidak mampu merealisasikan ini. Terus saya sambung sedikit aja sama yang pernah dipamerkan. Kan katanya investor itu kan mundur, ya. Investor asing yang Dubai, bukan mundur Pak, karena memang tidak pernah ada. Tidak pernah ada, tidak pernah dijanjikan.
Softbank soal itu sebenarnya tidak ada. Ada nggak komentar dari Softbank bahwa dia mau investasi? Oh, Kan nggak pernah. Jadi kan selalu sepihak saja. Sepihak saja. Itu dia, sepihak semua. Dalam rangka menipu rakyat atau mungkin menutup kekurangannya, membuat blow up berita. Nah, sekarang ini terbukti jadinya kan belum tidak ada investor kan terbukti sekarang gitu kan. Berarti ini sudah pembohongan publik. Jadi tadi kembali kepada pernyataan Luhut, ya harusnya adalah Jokowi tidak mampu dan harusnya kan mundur. Kaitannya sebetulnya saya katakan tadi, waktu gubernur dia mengatakan kalau saya presiden mudah nanti mengurus Jakarta. Nyatanya dia melarikan dari sini, nggak mampu. Harusnya dia mundur dari itu. Itu harus mundur. Satu hal, ada kecurigaan tentang mungkin tekanan atau permintaan dari China yang sedang punya problem populasi gitu, karena pernah setahun yang lalu kalau tidak salah kabar dari Singapura, Malaysia, ada brosur-brosur penawaran perumahan yang letaknya itu di KL itu. Jadi ini sebenarnya lebih berat untuk menjadi satu kawasan baru atau untuk pemerintahan baru? Ya, saya nggak amati sampai situ. Tapi kalau lihat bagaimana kedekatan Jokowi atau pemerintahan Jokowi dengan Cina, ya dugaan itu ada kemungkinannya bahwa pindah ke sana itu ada yang apa? Ada yang mengarahkan. Ya yang juga tadi Cina. Ahok pernah ngomong, ngapain pindah ke Penajam? Ke Balikpapan saya katanya tanah Pertamina di Balikpapan itu udah ratusan ribu hektar, tinggal ambil. Kenapa kok ke Penajam yang hadir perusahaan-perusahaan tertentu yang kemudian harus dibayar? Itu Ahok emang. Dulu Bung Karno memindahkannya ke Pelanggaraya, itu juga tanah negara tinggal ambil. Ini kok ke situ yang sudah dikampling hadir oleh perusahaan dan harus kita bayar. Ini ada yang ya kurang waras berpikirnya saya pikir. Ada bukan saya yang mau bikin monumen ya, supaya namanya dicatat oleh sejarah. Tapi pikir saya nanti bukan dicatat oleh sejarah sebagai seorang yang punya kreasi besar karena tadi dicatat sebagai pengkhianat. Arah itu udah kelihatan, itu gundurnya ketua otorita itu kan udah arah kegagalan. Itu masalah IKN dilihat dari apa saja lah, orang itu hutan belantara. Saya juga pernah ke daerah itu Penajam itu. Kalimantan Timur, Utara, Selatan, Tengah saya tahu kayak apa hutan. Jadi aneh menurut saya, apa urgensinya? Cari penyakit. Itu kalau komentar saya tentang IKN. Gimana tuh masalah tambang? Yang pemerintah menawarkan ormas-ormas untuk mengelola tambang. Pikir saya ini ormas kan punya visi misi tertentu, apalagi ormas keagamaan. Ormas keagamaan itu kan dia membina umatnya untuk taat, untuk menjalankan perintah agamanya, bukan untuk cari untung. Buntutnya kalau dikasihkan ke ormas keagamaan atau ormas yang bukan keagamaan, dia akan cari pengusaha juga. Kenapa kok pemerintah gak ngasih izin kepada pengusaha yang profesional? Kan ada pajak, ormas itu kasih duit. Bangun. Ini apa? Ini dugaan saya untuk mengunci, menyandera ormas itu supaya tidak kritis lagi. Nah, itu yang saya katakan tadi. Konyol saya bilang. Loh, ormas itu udah biasa hidup, ormas, apalagi ormas keagamaan. Saya amati mau di Islam, mau di Kristen, Katolik, di Hindu, mereka itu punya iuran kok untuk untuk menjalankan misi yang dianu, dan itu iuran itu bagian dari ibadah, bukan harus dikasih usaha untuk memperkaya pengurusan. Dan udah berjalan ribuan tahun. Jadi dugaannya untuk mengunci penyandera supaya tidak kritis. Itu masalah pertambangan, macam pertambangan. Terus berikutnya apa tadi Pak yang ketiga? Ada tapera dan sedikit tentang kasus. Kalau ditanya tapera itu, saya ingat, saya 34 tahun di tentara, ada kena tabungan pajak perumahan, ada asabi. Saya pensiun, nggak dapat sampai 100 juta itu, 34 tahun tadi Mas. Totalnya? Iya total itu setelah pensiun, dapatnya cuma berapa puluh juta.
mau beli gubuk aja nggak cukup, gubuk aja nggak cukup gitu kan. Jadi, dan tabungan tadi kata jangan dipaksa dong. Kita nabung sendiri, kita bisa hitung sendiri. Jadi aneh. Dan ngelihat lagi tabungan haji dipakai untuk pembangunan infrastruktur. Apa ini mau dirahasiakan lagi? Udah enggak. Dan tak Asabri hilang, jiwa seraya hilang. Saya pikir ini juga akan dibelokkan atau kemana-mana lagi. Khawatir belajar dari kasus yang terjadi, tabungan-tabungan rakyat yang sudah hancur lebur. Jadi saya kira ya saya udah nggak kenal lagi orang, saya sudah nggak, bukan karyawan dan segala macam, tapi pikir saya itu memberatkan dan menunjukkan bahwa pemerintah ini sangat otoriter. Otoriter. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Masalah IKN aneh binajaib, masalah tambang sama tapera tadi. Itu hanya memberatkan rakyat saja. Dan ini adalah satu manuver yang dilakukan oleh pemerintah untuk yang aneh. Kalau saya katakan IKN ini nggak punya duit tapi sombong. Dan saya yakin di antara ini, di sekitarnya Jokowi itu banyak bekas tentara atau tentara, pegawai atau bekas pegawai. Saya ingat begini, dulu prajurit itu kan gajinya ya sampai sekarang gajinya prajurit itu kurang atau pas-pasan gitu. Kalau ada kepentingan tertentu, mau beli motor dia atau mau beli mobil, dia harus ngutang. Kalau utang di koperasi setempat nggak cukup, dia pinjam ke bank. Itu biasanya setiap satuan itu ada ketentuan. Kalau pinjam ke bank, dibatasi, kau hanya boleh pinjam 1/3 maksimal dari gaji kamu, sehingga kamu bisa tetap hidup, nggak susah bayar utang. Itu kalau analogi secara pribadi gitu. Nah sekarang Jokowi dengan anggaran belanja yang APBN yang begitu kecil membangun ngutang, dia nggak mikir kalau itu nanti kemudian jadi tanggungan generasi berikutnya. Lahir orang kalau di negara, saya bilang ini, saya baca itu di Brunei atau di Qatar, orang lahir langsung dapat jaminan hidup. Di Indonesia begitu lahir langsung dapat tanggungan utang. Menyedihkan. Katanya Indonesia kaya raya. Mudah-mudahan ini didengar oleh pengelola negara ini, terutama eksekutif dan legislatif. Dua institusi ini sangat bertanggung jawab terhadap pengelolaan negara. Yudikatif lain-lain pekerjaannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Baik, saya berharap nanti 2 menit atau 3 menit saja nanti closing statement terakhir Pak Amanto closing statement. Tetapi saya berharap Pak Anoni memberikan analisa. Ini dolar yang nampaknya cukup berbahaya, apa akibat dari hiruk-pikuk yang terjadi seperti ini, sampai kemudian mencari-cari uang kemana-mana. Ini yang menyebabkan kemudian dolar nggak bisa turun, atau bahkan akan lebih berbahaya melihat itu. Terus apa saran Pak Anoni terhadap masyarakat untuk memberikan masukan-masukan pada penguasa yang terus setiap hari memberikan PR? Saya khawatir sebagai pengalian isu juga. Silakan. Ya, ini mengenai dolar, ya kita sebetulnya mengenai ekonomi secara keseluruhan, dan salah satunya adalah moneter. Ini sudah bisa diperkirakan sejak 2022, dan saya pada saat itu sudah menulis bahwa tahun 2023 kuartal semester kedua, atau kalau tidak melanjut ke 2024, ekonomi Indonesia akan menghadapi banyak masalah, khususnya karena suku bunga internasional itu akan dinaikkan, karena untuk memberantas inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga komoditas. Jadi kebijakan moneter internasional
akan menurunkan harga komoditas yang di Indonesia menjadi andalan ekspor Indonesia, pakai itu batu bara, nikel dan sebagainya gitu. Dan dia akan turun. Dan ternyata setelah tahun 2023 pertengahan itu turun terus. Dari 2022 turun terus harganya. Memang ekonomi kita 2023 pun sebetulnya sudah tertekan. Penerimaan negara itu sudah tidak meningkat lagi gitu. Nah sekarang 4 bulan pertama penerimaan negara itu turun 8%. Di dalam APBN harusnya naik sekitar 8% juga lah, kurang lebih segitu. Nah sehingga ini penerimaan negara bisa turun secara keseluruhan dari yang dianggarkan itu bisa turun 20% shortfall. Nah ini dalam masalah, itu pertama, itu terkait dengan APBN. Oleh defisit pembayaran bunga tadi ya, karena mengatakan utang kita sudah sangat besar sekali dan sebagainya. Sekarang bayar bunga itu bunganya saja sudah 500 triliun. Bayar bunga saja dari APBN dia, dan tahun depan mungkin bisa 600 triliun. Dan itu uang sisa pasti dianggarkan di APBN dan ada uangnya untuk dibayarkan. Harus itu, nah itu bunga harus dibayarkan kalau bunga, dan itu makanya masih di APBN itu harus dibayarkan. Nah, masalah yang lainnya adalah bahwa utang dari pemerintah defisit ini juga tidak bisa menutupi untuk utang luar negeri. Utang luar negeri mereka tidak menambah lagi. Nah, ini yang membuat rupiah ini tertekan. Jadi banyak investor itu menjual atau divestasi dari surat berharga negara. Cadangan devisa dari Januari 4 bulan pertama sampai dengan April itu turun 10,2 miliar. Artinya apa? 10,2 miliar lari keluar, berarti dolar naik, rupiah turun. Tadi Pak Antoni, Ya. kewajiban kita mau bayar bunga tiap tahun 500-an triliun. Ya. APBN kita berapa? APBN kita cuma 2.000-an, 3.000 kalau belanjanya. Sekitar 3.000. Kalau 500 untuk kesini itu udah 20%. Udah 20%. Udah 20%. Iya. APBN. Kalau Bayar utang. pada Bunga utang. Bukan induknya yang utang. Bukan induknya gitu. Jadi pada kuartal pertama, jadi Januari, Februari, Maret, itu rasio, tadi kita bicara rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan negara itu sudah 24%. Pada kuartal pertama, yang tadi 20% itu kalau APBN-nya tercapai penerimaannya, karena tidak tercapai, ini bisa menjadi sekitar 24% pembayaran bunganya. Itu sangat besar sekali. Jadi ini yang membuat fiskal kita udah dari pembayaran bunga tinggi, lalu kemudian subsidi dan sebagainya akan meningkat, maka itulah pemerintah menaikkan harga-harga yang lain, yaitu UKT lah, supaya dia tidak tidak memberikan subsidi. Sebentar lagi buntutnya memperberat hidup rakyat, menambah beban dari rakyat. Jadi itu. Jadi dengan demikian ya dolar. Dan kalau ini kita tidak tahu, dolar ini atau kurs rupiah ini hanya ditentukan dengan kemurahan hati investor asing. Kalau dia tidak masuk, rupiah pasti jebol 17.000, 18.000. Kalau investor asing tidak masuk ini, karena ini udah sangat tergantung sekali. Gitu. Jadi sudah ketergantungan sudah sangat tinggi. Kalau dia tidak menambah utang atau bahkan dia keluar, maka kurs rupiah sudah akan semakin terperosok. Dan kita lihat APBN 2024 ini rupiah diperkirakan atau dianggarkan ya asumsinya adalah 15.000. Sekarang sudah 16.300. Jadi sudah sangat berat sekali. Karena Jokowi bilang waktu dia mau naik presiden, kita bikin rupiah 10.000 satu dolar. Itu salah satunya Pak. Karena begini, sewaktu saat dia kampanye
itu harga rupiah, kurs rupiah itu 12. waktu dia kampanye nggak sampai di bawah 10.000 waktu dia kampanye, 9.700-an waktu kampanye, sekitar pada saat itu antara Februari sampai April gitu kan 2014 ya. itu Di bawah 10.000. Nah sekarang sudah 9.700 kalau nggak salah, sekarang sudah 16.000. Apa yang dibilang bahwa ini keberhasilannya kan gitu, kenapa ini mesti dipertahankan lagi? Bahkan katanya presiden yang akan datang akan meneruskan program ini. Ya apa? Meneruskan hancurnya kan gitu kan. Apa hancur? Iya. Jadi sangat atau jangan-jangan beliau sudah siap untuk diturunkan dengan kegagalan-kegagalannya, tetapi nggak ada yang mau menurunkan. Nah itu dia. Jadi sekarang judulnya adalah dicari siapa yang mau menurunkan. Baik, nanti terakhir Pak Marwan silakan. Ya, saya kira ada beberapa hal ya. Pertama, bicara IKN sebetulnya motifnya itu lebih kepada kepentingan bisnis, kepentingan konglomerat dan kepentingan Cina. Termasuk sebetulnya kalau kita bicara anggaran, ya, biasanya proyek-proyek pemerintah itu harganya itu selalu dimarkup. Jadi ada juga motif perburuan rente di IKN ini. Tapi kita harus ingatkan tadi tentang pendanaan proyek itu sendiri, yang ujungnya itu akan menjadi beban APBN, beban rakyat. Ternyata juga di situ ada kebohongan-kebohongan. Apakah itu kebohongan tentang akan adanya investor, juga kebohongan tentang bahwa ini cuma sekian sebetulnya pakai APBN. Ternyata sekarang saja sudah 72 triliun dibanding yang dulu katanya awalnya pemerintah itu nanti akan hanya menanggung 89 triliun. Baru 2 tahun saja sudah 72. Dan itu belum jelas hasilnya juga tidak, ya artinya ini kebohongan. Jadi ada motif yang bermasalah, ada kebohongan publik, ada kepentingan perburuan rente yang nanti ujungnya akan menyengsarakan rakyat lewat apa? Lewat APBN yang dipaksa untuk mencari sumber-sumber supaya mampu untuk juga dialokasikan mendanai APBN itu. Dan nyatanya kan sudah ada kenaikan tadi saya sebutkan PPN 10 jadi 11, nanti 11 jadi 12, kemudian APBN bermasalah, subsidi dicabut. Kalau subsidi banyak yang dicabut, siap-siap rakyat itu untuk hidup lebih sengsara. Dan kalau sudah demikian, apakah rakyat itu akan tetap diam? Sudah dibohongi sejak 2021 kalau kita bicara IKN, dan akan ada prospek kesulitan hidup kalau ini diteruskan, maka Anda mau bersikap seperti apa? Saya menantang rakyat ini. Kalau DPR memang sudah disandra, jadi kita tidak bisa berharap. Jangan menantang Pak. Ya. Mengingatkan rakyat supaya sadar. Sadar dan mau melawan. Ya, nah, satu lagi kita ingatkan bahwa Jokowi mengatakan peringatan 17 Agustus 2024 itu akan diadakan di IKN. Jangan sampai ini menjadi momentum untuk tidak bisa dibatalkannya proyek ini. Kalau memang bermasalah, ini tetap saja harus dibatalkan. Toh ini hanya undang-undang, bisa dibatalkan lewat terbitan undang-undang baru. Yang terakhir, kita melihat di Indonesia ini bagaimana hampir semua konglomerat terkaya di Indonesia itu pasti punya tambang. Ya, apakah tambang minerba, migas, atau dari proyek-proyek energi listrik. Ya, ini semua adalah proyek yang bernuansa KKN, tapi sekaligus melanggar konstitusi. Salah satu fenomena atau momentum kejahatan ini terjadi adalah saat ditetapkannya perubahan undang-undang minerba 4/2009 menjadi undang-undang nomor 3/2020. Ya, ini adalah kejahatan sangat nyata sebetulnya dilakukan oleh Jokowi dan rezim ini, partai-partai
merampok kekayaan negara yang nilainya itu antara 5.000 sampai 7.000 triliun hanya khusus dari sektor batu bara. Ya. Nah, ini jangan lagi diteruskan ini kejahatan ini lalu melibatkan orang-orang yang ada di sektor keagamaan. Ya, ini harus dikoreksi dan sebetulnya pas Undang-Undang Nomor 3 2020 itu kita berharap itu sama seperti IKN untuk dibatalkan dan dilakukan perbaikan oleh presiden terpilih nanti, ya, agar kekayaan sumber daya negara milik negara itu tidak justru hanya atau tidak terus membuat konglomerat atau siapapun yang di sana itu semakin kaya, karena ini adalah sesuatu yang tidak adil. Tapi dilakukanlah koreksi bahwa ini harus semuanya dikelola oleh BUMN dan BUMD. Saya kira itu dua hal. Ya, terima kasih. Sedikit ini Pak Marwan. Tadi kan tadi kan ini apa mau 17 Agustusan di sana ya? Di sana, ya. Harusnya didorong, Pak. Karena di sana biar nggak ada air gitu. Nggak begini, itu Jokowi sudah mengatakan ini mereka tahu bahwa ini tidak mungkin, ya. Dan dia sudah mengatakan sekarang hybrid. Apalagi ya, hybrid, ini ya. Pembodohan pada publik. Nanti kita 17 Agustusan hybrid, yang sebagian di Jakarta, sebagian ini kita dipimpin oleh ini bagaimana gitu oleh seseorang yang bicara aja nggak benar, hybrid lah untuk 17 Agustusan dan sebagainya gitu. Nah ini jadi ya memang kita menghadapi masalah besar dengan pemimpin ini. Ya. Baik, Pak Narto terakhir. Andai kata presiden terpilih dilantik, seharusnya bagaimana bersikap terhadap kebijakan presiden yang tinggal beberapa bulan ini? Karena kita mendengar bahwa dia tetap meminta kepada presiden terpilih kalau dilantik Jokowi pertahankan menteri-menteri kayak Bahlil, kayak Erlangga, kayak Erik, kayak kalau nggak salah Tito dan lain sebagainya. Ini apa rasa kemerdekaan presiden terpilih ini kemudian menjadi seolah masih berkuasa ini? Apakah akan terus seperti itu? Sementara kita tahu bahwa rakyat ini sudah concern sekali terhadap salah satu yang saya sebutkan misalnya Bahlil. Bagaimana dolimnya terhadap rakyat perempuan? Katanya tidak menggeser, cuma memindahkan. Kayaknya tidak mengusut. Ini kan sesuatu yang sudah jelas salah seperti itu, tidak ada hukuman. Jangan-jangan kalau dijadikan menteri lagi akan melakukan kedoliman lagi seperti yang sudah-sudah dan baru-baru ini juga. Saya bilang Pak, terakhir. Susah juga komentar. Cuma menurut saya nggak waras itu Jokowi. Kenapa ya? Kalau dia sudah turun, hak presiden pengganti ngatur ini, nggak punya malu. Dia sudah turun, dia harus legowo. Pemerintah berikutnya, kabinet berikutnya ya justru dia presiden yang terpilih. Saya menduga kenapa dia menunjuk orang-orang itu supaya dipakai oleh presiden yang menggantikan. Pikir saya dia menyembunyikan dosa. Dugaan saya dia akan menyembunyikan dosa. Kalau orang-orang itu kan pasti dia nggak akan buka-buka dosa kesalahan yang tadi kata Pak Marwan mau dituntut. Kata siapa itu? Faisal nggak akan dituntut. Kalau yang jadi menteri orang-orang tujukan dia kan pasti bela dia. Jadi dia ketakutan sendiri, kurang nggak waras atau dia ketakutan dengan dosanya sendiri, itu perkiraan saya. Tapi kalau presiden pengganti yang mau sama nggak warasnya, itu aku. Tapi mohon maaf, saat ini saya katakan kemarin, saya nggak menerima, nggak mengakui kemenangan 02 itu kalau itu. Karena tadi yang dibilang oleh Pak Marwan, pemilu 2020 itu penuh kecurangan yang sangat menjijikkan. Kalau kita mendukung yang dimenangkan hasil kecurangan tadi, sama kita mendukung bandit jadi pemimpin negara ini. Saya bilang sama. Itu kan menang dengan cara-cara bandit mengalahkan dengan cara. Makanya saya dukung apa yang disampaikan Pak Marwan tadi. Tolak
pemilu curang, lakukan pemilu ulang atau sejenis ini. Itu yang saya katakan. Tapi komentar saya kalau Jokowi sudah turun masih ngatur, ini ada yang beres. Dugaan saya dia mengamankan diri, dan yang mau menerima siapapun yang nanti dilantik sama juga nggak beres. Tapi kalau ada calon presiden akan melanjutkan juga apa yang sudah dilakukan Jokowi sekarang, sama juga tak beres sama nggak warasnya. Orang era Jokowi ini ketidakwarasan begitu banyak, sangat banyak. Saya kemarin lihat dengar statementnya Habib Rizik setelah dinyatakan dia selesai bebas besar. Saya kejar dunia aja yang membunuh dia punya pengawal yang menerima bunuh. Kalau yang akan menyambung ini yang akan menggantikan Jokowi ini pendukung Jokowi, waduh susah juga kita nih. Karena saya juga dukung Habib Rizik. Karena itu memang kerjaan biadab ya. Karena beliau melihat tidak mungkin akan terselesaikan kalau tidak dari internal sendiri ya. Mengharapkan negara mau melakukan tindakan tidak mungkin. Karena ini kehancuran moral, kehancuran sistem, kehancuran segala macam sekarang. Kalau dibiarkan akan menjadi presiden terus menerus nanti sampai kiamat. Ini negara apa namanya sekarang? Kalau itu dibiarkan, itu makanya kalau kita aktivis selalu menolak hal yang tidak benar, bukan karena kita ingin ini, karena kita sayang negeri ini, sayang kepada anak cucu kita. Pada kesempatan ini, kalau saya diminta sebagai penutup, saya mengimbau, mengingatkan, mengajak 3 institusi di negara ini, eksekutif, legislatif, yudikatif, bekerjalah sesuai dengan tupoksi masing-masing. Sekarang enggak, sekarang semuanya dikooptasi oleh yang namanya eksekutif dipimpin oleh Jokowi. Saya tidak tahu legislatif yang isinya 500-an lebih orang itu masa nggak melihat semuanya nerima. Jadi dia dipilih oleh rakyat tapi kok hidup oya-oya dibantu rakyat, kok diam saja melihat penderitaan rakyat. Yudikatifnya, padahal saya pernah dengar ada Gium yang mengatakan hakim itu adalah wakil Tuhan di dunia. Saya wakil, enak saja, hebat banget kalau membuat pernyataan seperti itu. Nyatanya di sini dia kelakuannya kayak preman, kayak bandit itu. Itulah yang sekali lagi sebelum terlambat kepada rakyat saya minta jangan kita diam saja. Kalau kita sayang kepada NKRI, sayang kepada anak cucu kita dan bertanggung jawab terhadap warisan yang kita terima negara ini, jangan mau kita diacak-acak oleh pemerintahan zalim. Kalau nanti pecah belah, yang menyesal kita, yang menyesal dan yang menderita anak cucu kita. Jadi jangan sampai ada penyesalan itu. Mumpung sekarang belum terlambat. Kalau Pak Marwan bilang tadi, sekarang masih bisa diubah, diperbaiki. Jangan sampai hancur baru kita sadar. Udah hancur ya nggak bisa apa-apa kita. Itulah yang bisa saya sampaikan. Baik, saudara sekalian, 1 jam 15 menit kita bicara dengan 3 tokoh yang tadi, dan saya kira memang sangat layak semua yang dibicarakan. Artinya kita tahu bahwa kerusakan-kerusakan ini terus terjadi, dan saya khawatir memang sengaja untuk menghilangkan kejahatan-kejahatan yang sebelumnya terjadi. Oleh karenanya, karena sudah berlapis-lapis kejahatan ini, maka rakyat juga tidak boleh lelah untuk memberikan memberikan masukan atau pengamatan dengan tujuan kita memagari supaya para penguasa tidak makin lebar membuat dosa-dosa yang karena kita semua nanti yang akan merugi. Saya kira ke depan kami berharap semua tokoh, semua guru besar jangan capek, jangan sudah merasa berjuang untuk mencegah kecurangan, kemudian kecurangan terjadi, sudah nggak bisa melakukan apa, kemudian mau di mana posisi kita? Kan mau tidak mau kan kita tetap harus berusaha untuk memperbaiki dengan sampai menunggu siapa tahu Allah segera menyegerakan membantu negeri ini, karena banyak rakyatnya yang tidak rela terhadap suatu acak adul yang sudah terjadi sekarang ini. Sekian mungkin yang bisa kita
pada siang hari ini. Semoga Allah melindungi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Racikan Berita 1.